Sebut saja namaku Udin. Aku sendiri berasal dari daerah Tasik. Nah, aku berprofesi sebagai supir. Biasanya aku mengendarai mobil truk dan mobil box. Aku menggeluti dunia supir ini sudah 5 tahun lamanya. Selama 2 tahun sempat berpindah-pindah tempat karena memang tak ada yang cocok. Hingga saat itu aku diajak oleh pamanku untuk bekerja di daerah Bandung. Nah, mamangku ini biasanya sering mengendarai mobil box ke daerah Jawa. Nah, dia mengajak. Katanya ada slot kosong untuk daerah pengiriman Jawa Barat sampai Jabodetabek. Aku pun mengiyakannya. Singkat cerita, akhirnya aku bekerja di sana. Hingga 3 tahun lamanya aku bekerja di situ. Aku juga merasa nyaman. Karena si bosnya ini itu terbilang sangat baik kepada para pegawainya. Mereka sangat memperhatikan, tidak seenaknya. Ditambah lagi, dia juga menyediakan tempat untuk kami beristirahat, ya semacam mes lah. Mes itu menyatu dengan bengkel dan pool mobilnya. Ya walaupun bisa dibilang tempatnya benar-benar seadanya. Ditambah lagi rekan-rekan kerjaku ini memang enak untuk diajak sosialisasi. Bahasanya benar-benar nyaman lah aku di sana. Awalnya ketika aku ditugaskan di wilayah Jabodetabek, itu selama 6 bulan. Namun saat itu aku sempat dioperkan tugas ke wilayah Jawa, pengiriman ke daerah Surabaya. Karena si bos ini, dia mempunyai usaha pengiriman barang. Jadi dia ngirim ke berbagai tempat di cabang di tiap daerah. Jadi dia punya relasi di tiap kabupaten. Dan saat itu karena aku tidak kuat untuk pengiriman ke Jawa, aku ditarik kembali untuk pengiriman daerah Jabodetabek. Hingga ada satu peristiwa yang benar-benar aku ingat saat itu. Peristiwa itu terjadi di tahun 2010. Aku masih ingat. Pagi itu aku mendapatkan tugas untuk mengirim sebuah barang ke daerah Tanjung Priuk. Mobil yang aku kendarai saat itu adalah mobil box. Sedangkan aku berangkat sendirian. Karena semua orang saat itu memang pegangannya satu mobil satu orang, tidak ada connect sama sekali, kecuali memang kita yang minta. Nah saat itu aku berangkat pada pukul 10. Aku berangkat. Di perjalanan karena memang di hari Rabu, situasinya lumayan ramai, apalagi ketika masuk ke wilayah Jakarta. Tahu sendiri Jakarta seperti apa macetnya. Sampai di Priuk kurang lebih pada pukul 1 lebihan. Nah di sana aku dapat antrian lagi. Karena yang mengirim ke tempat tersebut ternyata bukan hanya aku saja. Banyak mobil kan. Mau tidak mau untuk bongkar aku harus menunggu lagi. Singkat cerita, mobil atau barang yang aku bawa ini bisa-bisa dibongkar pada pukul 4. Setelah dibongkar, di situ aku cepat-cepat untuk kembali. Awalnya hari itu aku ditugaskan untuk ngambil 2 rit. Jadi bahasanya 2 kali balikan untuk ngirim ke tempat tersebut. Tapi sepertinya tidak bakal kekejar dengan situasi seperti ini. Nah pada pukul 4 tersebut aku sempat istirahat dulu sebelum pulang. Hingga akhirnya pada pukul 5 aku mulai melajukan kendaraanku untuk pulang kembali ke daerah Bandung. Namun pada jam segitu wilayah Jabodetabek itu banyak titik-titik yang macet. Nah ketika aku sampai di daerah Jakarta, si bos ini menelepon. Katanya aku harus mengambil sebuah barang di daerah Jakarta Timur. Karena kebetulan masih di wilayah Jakarta, aku mengiyakan. Aku putar mobilku hingga ke tujuan yang ditunjukkan oleh si bos tersebut. Sampainya di titik, ternyata ada beberapa barang yang harus aku bawa. Barang-barang tersebut adalah barang-barang kebutuhan dari bengkel. Setelah semuanya dimuat, aku mulai lanjutkan perjalanan. Saat itu malam sudah menjelang. Jadi posisinya memang sudah lewat dari maghrib. Hampir mendekati pukul 8-an lah. Aku kembali melanjutkan perjalananku. Perjalanan di tol saat itu masih terbilang ramai, tidak terlalu sepi.
Nah, ketika aku mulai masuk ke daerah tol Cipularang, di situ entah kenapa mataku benar-benar mengantuk, benar-benar berat untuk membuka mata. Beberapa kali aku tahan, namun tetap saja mata ini tidak bisa kompromi sama sekali. Hingga akhirnya di rest area 72A, aku memutuskan untuk istirahat dulu. Aku parkirkan mobil di rest area. Nah, di situ aku cari sebuah warung kopi. Nah, setelah ketemu, di situ aku ngopi dulu. Aku juga ngabari kepada bosku, "Bos, kayaknya aku akan telat ke sana. Kondisi aku ngantuk berat. Kalau langsung lanjutin takut bahaya." Gak berapa lama si bos juga ngerespon, katanya tidak apa-apa. Yang penting sampai dengan selamat aja. Nah, di situ aku lega. Aku bersyukur karena memiliki bos seperti itu, cukup pengertian dengan pegawainya. Di sela-sela ngopi di warung, tetap saja mata ini benar-benar berat. Hingga akhirnya aku tertidur sebentar di warung tersebut. Dan saat aku terbangun, jam sudah menunjukkan pukul 10. Sudah terlalu malam. Walaupun mata masih berat, tapi mau tidak mau kan aku harus pulang ke Bandung. Setelah membayar, aku lalu masuk kembali ke mobil dan siap berangkat. Kondisi saat itu, aku rasakan mobil tak ada yang salah sama sekali. Baik-baik saja. Nah, aku mulai melanjutkan kendaraan masuk kembali ke tol. Situasinya saat itu, kendaraan sudah mulai jarang. Hanya terlihat beberapa saja. Untuk mengusir kantuk, aku coba nyalakan radio di mobilku. Sambil mendengarkan musik, aku pacu mobilku tidak terlalu kencang. Ya, kondisi mataku juga memang masih agak ngantuk. Tapi aku berusaha untuk tahan. Hingga pada suatu titik, kalau tidak salah, itu di kilometer 90-an. Aku merasakan ban belakang mobilku ini seperti ada masalah. Hingga tak berapa lama, terdengarlah suara letusan. Aku rasakan ban belakang mobilku ini sepertinya pecah. Saat itu aku berusaha untuk menepi ke bahu jalan. Hingga akhirnya aku bisa menepi ke bahu jalan. Di situ aku turun dan lihat. Ternyata benar, ban mobil belakangku pecah. Di situ aku malah napas. Ya walaupun di dalam aku bawa ban cadangan, tapi mau gak mau kan, aku harus ganti sendiri. Di situ aku pasang alat penerangan karena posisinya yang aku ingat di kiri jalan itu sepertinya hanya ada hutan. Ditambah lagi situasi jalanan saat itu benar-benar sepi. Ya mungkin hanya ada 1, 2, sampai 3 mobil saja yang lewat, sangat jarang. Di seberangnya sebelah kanan juga hanya tampak hutan. Jadi benar-benar gelap. Setelah aku pasang penerangan seadanya, di situ aku persiapkan kunci-kunci untuk membuka ban tersebut. Nah, di saat aku sedang fokus membuka ban itu, tiba-tiba aku merasa dan mendengar seperti ada suara langkah. Suara langkah itu sepertinya tidak jauh. Aku lalu melirik. Tepat di belakang mobil, jaraknya mungkin sekitar 6-7 meteran. Aku melihat ada seorang wanita. Dia mengenakan kebaya, pakai samping, dia bawa gembolan. Rambutnya panjang terurai. Aku perhatikan. Perempuan itu berjalan ke arahku. Di situ aku berpikir, jangan-jangan dia penumpang yang diturunkan oleh bis, atau sengaja dibuang di situ, atau memang orang gila. Pikiranku seperti itu. Hingga sudah benar-benar dekat, terlihatlah wajahnya seperti apa. Wajahnya cantik, tidak ada yang aneh sama sekali. Bahkan aku lihat telapak kakinya juga menapak. Aku coba lemparkan senyum. Nasib perempuan ini juga tersenyum. Sudah benar-benar dekat, aku tanyakan, "Mau kemana, Neng? Kok jalan sendirian?" Perempuan itu belum menjawab. Dia hanya melihat ke arahku dengan tatapannya yang dingin. Hingga tak berapa lama dia bilang, "Ini mau pulang. Itu deketnya di sini."
Ke bawah ada rumah Neng, ucap si perempuan tersebut. Di situ aku langsung terdiam. Karena setauku di kiri itu hanya ada hutan. Tidak tahu kalau memang di sananya ada pedesaan. Karena kalau memang ada pedesaan, pasti terlihat ada lampu-lampu. Ini di kiri jalan itu benar-benar gelap. Tidak terlihat ada lampu-lampu rumah. Aku berdiri kan, aku melihat ke arah kiri jalan. Emang ke sebelah mana Neng rumahnya? Di situ nanti ada. Mari Neng lanjut. Si perempuan itu lalu melangkah melanjutkan perjalanannya. Nah, ketika melintas tepat di depanku, aku mencium aroma bunga melati yang benar-benar menyengat dari tubuhnya. Benar-benar harum. Bahkan saat itu aku sempat bergigit. Ada perasaan ganjil saat bertanya dengan perempuan tersebut. Bagaimana bisa perempuan secantik ini jalan sendirian? Di situ aku coba hampiri lagi kan. Bahkan aku sempat tinggalkan untuk mengganti ban. Neng, tunggu Neng, bentar Neng. Mau diantar Mak. Perempuan itu menoleh. Namun kini tatapannya berbeda. Seakan tidak senang ketika aku tanya seperti itu. Di situ aku langsung grogi kan. Aku bilang minta maaf. Si perempuan itu tidak menjawab sama sekali. Dia kembali menoleh ke depan dan melanjutkan perjalanannya. Dan setauku saat itu, si perempuan tersebut itu jalan ke arah hutan. Dia melewati pagar pembatas. Di situ aku langsung bingung. Loh, memang ada jalan ke situ. Aku masih tidak percaya saat itu. Aku bawa lampu yang menjadi penanda saat itu. Aku coba soroti. Nah, saat aku soroti, sosok perempuan itu sudah tidak ada. Bahkan yang kulihat saat itu hanya semak-semak dan pepohonan. Tidak ada jalan sama sekali. Ya kalaupun memang si perempuan tersebut jalan ke arah itu, harusnya masih terlihat. Ini tidak. Aku langsung merinding saat itu. Cepat-cepat aku kembali untuk mengganti ban dengan tangan yang sedikit gemetar saat itu karena aku merasa takut. Entah kenapa perasaanku mulai tidak enak saat itu. Cepat-cepat aku ganti. Nah, setelah aku ganti, aku naik ke mobil. Namun ketika aku naik ke mobil, aku coba nyalakan mobilnya. Di situ mobil tidak mau menyala sama sekali. Entah kenapa. Padahal tadi baik-baik saja. Aku bingung kan. Aku coba cek. Tapi tidak ada yang salah sama sekali. Bensinnya masih ada. Aku turun. Aku cek kembali mesinnya. Di situ tidak ada yang salah sama sekali. Aneh. Ingat beberapa lama, aroma melati ini kembali tercium. Cepat-cepat aku masuk kembali ke mobil. Aku khawatir sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Dengan perasaan yang was-was, aku masih memperhatikan sekeliling. Tapi tidak ada apa-apa. Hingga tak berapa lama, aku dikagetkan dengan klakson dari belakang. Aku melihat seperti ada lampu mobil patroli. Di situ ada perasaan lega. Aku turun. Petugas tersebut menghampiriku dan menanyakan kenapa aku berhenti di sini. Dan di situ aku menjelaskan, aku habis mengganti ban. Tapi ketika akan dinyalakan, mobil tidak mau menyala. Namun saat ada petugas, aku coba nyalakan mobil itu kembali menyala. Aku sempat heran. Dan setelah menjelaskan semuanya, akhirnya aku melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan pulang ke Bandung, aku masih kepikiran tentang sosok tersebut. Sosok wanita yang menggunakan kebaya itu. Bayangannya seakan terngiang-ngiang terus di kepalaku. Hingga saat lewat daerah Padalarang, di situ di mobil, aku mulai mencium kembali ada aroma bau melati. Bau melati tersebut benar-benar menyengat di dalam mobil. Aku mulai merinding saat itu. Aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Namun alhamdulillahnya sepanjang perjalanan tidak ada penampakan sama sekali.
Karena itu yang paling aku takutkan. Ketika muncul penampakan di mobil, bisa-bisa aku tidak kontrol untuk mengendarai. Singkat cerita, aku sampai di Pul. Aku sampai, aku langsung masukkan mobil saat itu. Si bos posisinya sudah tidur. Nah, aku sampai ke Pul juga, posisinya pukul setengah 1 malam. Namun ada beberapa teman-temanku yang saat itu masih ngopi. Dia masih ngobrol. Nah, setelah memarkirkan mobil, barang-barang memang tidak diturunkan dulu. Nunggu besok saja. Nah, aku menghampiri teman-temanku. Saat menghampiri teman-temanku, ya aku ngobrol dengan biasa. Hingga di tengah-tengah obrolan, aku menceritakan apa yang aku lihat di jalan tadi. Mendengar ceritaku, salah satu temanku yang bernama Suroto, dia bilang begini, "Hati-hati Din, dulu aku pernah dengar teman katanya dia pernah mogok mobilnya di daerah Cipularang. Dia malahan ngeliat sesuatu yang serem. Kamu tahu kan daerah itu kayak apa? Mitosnya kan di situ angker, banyak kecelakaan. Katanya sosok yang kecelakaan itu sering gentayangan di sana." Aku merinding mendengar cerita dari Suroto ini. Ya memang aku mendengar daerah itu angker karena banyak kecelakaan. Tapi selama aku menjalankan mobil, aku belum pernah mengalami sesuatu yang aneh di sana. Ya walaupun sendirian. Bahkan pernah aku pulang dari sana pada pukul 2. Jalanan juga sepi. Tapi tidak ada yang aneh. Tapi kali ini, ya semenjak aku bertemu perempuan tadi, entah kenapa, perasaanku benar-benar tidak nyaman. Seakan ada sesuatu yang seperti mengikutiku. Hingga saat itu aku coba alihkan topiknya. Aku alihkan ke obrolan yang lain. Karena aku juga sudah mulai merasa takut. Hingga akhirnya saat itu hanya tersisa aku dan Suroto. Sisanya sudah tidur duluan. Mataku saat itu sukar untuk terpejam. Mungkin semenjak bertemu perempuan tadi, rasa kantukku sudah hilang. Pada pukul setengah 3, Suroto memutuskan untuk tidur. Ya aku juga akhirnya berangkat ke sana. Namun setelah di dalam, ternyata saat itu hawanya gerah. Aku masih belum tidur. Hingga akhirnya aku keluar di teras. Aku ngerokok. Di saat aku sedang merokok, aku melihat ke arah mobil. Dari mobil selintas, aku melihat di jok depan ini seperti ada sosok yang duduk. Awalnya aku masih perhatikan. Lama-kelamaan tampak jelas. Sosok itu seperti berambut panjang dan duduk di jok. Bodohnya aku saat itu, aku malah menghampiri mobil itu. Aku jalan menghampiri. Nah ketika aku hampiri, sudah dekat, aku coba senteri. Nah ketika aku nyalakan senter, di dalam tidak ada siapa-siapa. Namun aroma bau melati itu kembali tercium. Wangi. Aku langsung terdiam. Bulu kuduku mulai merinding saat itu. Dan saat aku hendak membalikkan badan dan hendak kembali ke mes, tiba-tiba ada suara yang memanggil, tepat di belakang. "Ah, katanya mau nganterin Neng." Aku langsung terdiam. Jantungku saat itu seakan berhenti berdetak. Pelan-pelan, aku mulai menoleh. Dan saat menoleh tepat di depan mobil saat itu, aku melihat sosok tadi yang kulihat di jalan tol. Namun kini berbeda. Memang dia masih mengenakan pakaian yang sama, mengenakan kebaya, samping, dan masih membawa gembolan. Namun kali ini wajahnya benar-benar menyeramkan. Wajahnya ini penuh luka. Yang lebih mengerikannya lagi, leher dari sosok ini seakan patah. Jadi si kepalanya ini itu seperti ngegelantung ke pinggir, seperti tidak bertulang sama sekali. Dia ngomong menganga sambil dari wajahnya masih terlihat luka, darah segar masih tampak di sana. Aku gemetar ketakutan saat itu.
Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari ke arah mes. Sosok itu sepertinya aku tengok dia tetap melihat ke arahku. Aku masuk ke dalam, aku tutup pintu. Suroto saat itu langsung terbangun kan kaget saat mendengar pintu aku tutup dengan kencang. Aku masih ngos-ngosan, wajahku pucat, tanganku masih gemetar. Suroto yang melihat aku seperti itu, dia langsung bangun. "Kamu kenapa, Din?" Aku hanya menggeleng. Aku tidak mau menceritakan apa yang aku lihat tadi. Khawatirnya sosoknya masih ada. Aku masih menapas ngos-ngosan saat itu. Tidak beberapa lama, aku sudah agak tenang. Suroto juga sudah kembali tidur. Aku memutuskan untuk tidur. Belum aja aku memejamkan mata, aku mendengar suara. Namun suaranya hampir mirip seperti bosku. Dia memanggil dari luar. "Din, Din, Din, buka dulu Din. Sini Din, bentar." "Udin." Aku langsung bangun kan. "Ya bos, ada apa bos?" "Bentar." Aku langsung bangkit dan membuka pintu. Nah, saat aku membuka pintu, tepat di depan pintu, itu bukan bosku yang berdiri, melainkan sosok perempuan tadi yang berdiri tepat di depan pintu. Dan kali ini penampakannya lebih mengerikan lagi. Kulihat sekarang kebayanya sudah sobek-sobek dengan luka di sekujur tubuhnya. Tangannya seperti patah terpelintir. Tangan kirinya juga sama. Bahkan terlihat sekarang rahang sebelah kanannya hancur. Jadi itu menganga mulutnya. Itu menatap ke arahku. Dia seperti tertawa. Aku benar-benar ketakutan saat itu. Tidak bisa berbicara sama sekali. Dan sosok itu tiba-tiba menyeringai ke arahku sambil terlihat dari mulutnya darah merah bercampur hitam itu mulai menetes. Aku yang sudah tidak kuat menahan rasa takutku, akhirnya langsung tergeletak tersadarkan diri. Hingga esok paginya, aku dibangunkan oleh teman-temanku yang kaget melihatku tertidur di depan pintu. Aku dibangunkan, dan saat dibangunkan, aku masih kaget, masih shock. Aku seakan mencari keberadaan sosok perempuan tersebut. Di situ karena aku sadar hari sudah pagi, aku mulai bernapas lega. Aku mulai menceritakan kejadian yang aku alami tadi malam kepada teman-teman semuanya. Nah, Suroto yang mendengar, dia bilang kenapa tadi malam dia tidak menceritakan. Saat itu aku menjelaskan, kalau aku ceritakan khawatirnya yang lain malah takut juga. Suroto langsung menghela napas panjang. Dia bertanya secara detail, sebenarnya ketika di tol tadi malam, aku gimana saja. Aku menjelaskan semuanya. Hingga terakhirnya aku sempat menghampiri dan menawarkan untuk mengantarkan pulang. Di situ Suroto tampak menghela napas panjang. Dia bilang, mungkin itu penyebabnya si perempuan itu sampai mengikuti sampai ke sini. Aduh, di situ aku mulai panik kan. Khawatirnya sosok itu muncul lagi nanti malam. Apalagi nanti siang aku masih harus mengendarai mobil tersebut ke arah Tanjung Priok. Aku benar-benar takut. Tapi saat itu aku coba ditenangkan. Namun benar-benar aku masih takut. Aku belum berani untuk pergi ke sana. Namun saat itu si bos yang tahu aku ketakutan seperti itu awalnya menyuruhku untuk libur. Tapi aku tidak enak. Namun saat itu aku mau kembali ke Priuk untuk mengirimkan barang, tapi dengan catatan ada yang menemani. Dan saat itu yang mengajukan diri adalah Suroto, karena kebetulan dia pengirimannya dekat. Jadi istilahnya sebelum zuhur ya udah selesai. Jadi nanti aku dan Suroto ini akan berangkat selepas zuhur. Nah, merasa ada teman, aku tenang kan. Singkat cerita, setelah semua barang siap, pada pukul 1 lebih, aku dan Suroto berangkat ke Tanjung Priuk. Selesai dari Tanjung Priuk, setelah bongkar semuanya dan siap pulang, itu kalau tidak salah
pada pukul setengah 6. Nah, setengah 6 Suroto sempat mengajak dulu untuk makan. Selesai makan dan ngopi, dan untuk menghindari kemacetan di wilayah Jakarta, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pada pukul 8. Setelah pukul 8, kita mulai melanjutkan perjalanan pulang. Selama di tol, perasaan cemas masih ada saat itu. Khawatir sosok itu muncul kembali. Hingga akhirnya ketika masuk tol Cipularang, aku bilang ke Suroto supaya tukeran. Jadi saat itu Suroto yang bawa mobil, sedangkan aku duduk di sebelahnya. Ketika sudah lewat daerah Ciganea dan lanjut terus, di situ entah kenapa perasaan tidak enak ini terus-terusan muncul, seakan benar-benar menghantui perasaan. Hingga tepat setelah lewat di kilometer 90, entah di kilometer berapa, yang pasti lewat dari kilometer 90, tiba-tiba Suroto ngerem sekaligus. Aku kaget saat itu. Suroto seperti menatap ke arah depan dengan mata terbelalak saat itu. Aku melihat ke arah Suroto. Namun saat aku melihat ke depan, tepat di depan, dengan situasi saat itu jalanan tidak ramai. Ada sekelebat bayangan putih. Itu melayang tepat di depan mobil. Jaraknya mungkin sekitar 5 meteran. Itu seperti mengadang. Suroto tangannya gemetar karena terlihat dari lampu sosok itu wajahnya benar-benar menyeramkan. Dan setelah aku lihat, aku ingat-ingat wajah dari sosok itu hampir mirip seperti perempuan yang aku lihat. Namun kali ini benar-benar menyeramkan. Sosok itu terus menatap ke arah kami. Aku melihat ke arah Suroto. Suroto tampak memejamkan mata. Dia seperti membaca doa. Aku pun mengikutinya. Ya walaupun aku hanya membaca doa-doa yang aku bisa. Tapi aku berharap sosok itu menghilang. Dan saat kami membuka mata, sosok itu sudah tidak ada. Sosok itu sudah menghilang. Cepat-cepat Suroto lalu melanjutkan kendaraannya. Namun belum jauh dari situ, ketika aku melihat ke arah kiri, ke arah hutan, aku masih melihat ada sosok yang melayang seperti mengikuti mobil kami di sebelah kiri. Ya jaraknya memang tidak dekat dengan jalan. Tapi sosok itu terlihat karena mengenakan pakaian putih. Aku langsung kaget saat itu. Suroto yang menyadari ketakutanku, dia sepertinya tahu kalau aku melihat sosok itu lagi. Dia bilang kepadaku, Din, kejam Din. Merem. Ya, jangan buka mata kalau takut. Ujar si Suroto seperti itu. Nah sebelum aku memejamkan mata, aku sempat melihat tangan dari sosok tersebut seperti melambai. Nah Suroto yang terus mengingatkanku hampir tidak kontrol membawa mobil. Karena tepat tak jauh dari depan kami, itu ada sebuah truk yang melaju pelan. Untungnya saat itu Suroto langsung melihat ke depan. Cepat-cepat dia kendalikan mobil. Setelah kendalikan mobil, kita cari truk tersebut. Di situ aku benar-benar kaget. Kalau saja saat itu Suroto tetap mengingatkanku supaya tidak memperhatikan sosok tersebut, bisa-bisa mobil ini menabrak. Mungkin yang kecelakaan di sini ini penyebabnya karena melihat sosok tersebut dan tidak kontrol membawa kendaraan. Dan setelah itu karena kita kaget, aku lihat ke arah kiri, sosok itu sudah tidak ada. Suroto tampak fokus ke jalan. Dia tidak memperhatikan. Dia hanya bilang, fokus, baca doa. Aku tetap melihat ke arah depan, tidak memejamkan mata. Aku terus membaca doa. Khawatirnya si Suroto kaget dan tidak kontrol. Tapi alhamdulillahnya, aku muji. Suroto ini benar-benar fokus. Ya mungkin tadi karena melihatku panik, dia sempat kaget dan menoleh ke arahku terus. Jadi tidak memperhatikan ke arah depan.
Untungnya kami masih bisa selamat. Singkat cerita, setelah sampai di pool, di situ aku mulai bernapas lega karena kami berdua selamat. Aku menceritakan kejadian itu bersama teman-teman, ya termasuk Suroto. Kata Suroto, memang kejadian seperti ini bagi dia sudah tidak aneh lagi. Apalagi ketika bawa mobil ke daerah Jawa. Ada beberapa tempat yang harus dia lewati yang memang terkenal angker. Ya tidak kalah angker dengan Tol Cipularang ini. Tapi alhamdulillah, kalau kita benar-benar yakin dan percaya kepada yang di atas, ya gangguannya mungkin hanya gangguan selintas saja. Yang mudah-mudahan tidak sampai membuat kita celaka. Karena sejatinya, sosok tersebut tidak bisa mencelakai. Hanya rasa ketakutan kita yang sebenarnya membuat kita celaka. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.